Ayo Tekken, Tekken. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Setiap tahun, pada malam 30 September, seluruh Indonesia berhenti dan menonton film G30S PKI. Apalagi pada masa Orde Baru, semua orang wajib menonton film propaganda ini. Film itu berdurasi 271 menit, alias hampir 4,5 jam. Dan selama lebih dari 2 dekade, film itu diputar di televisi nasional setiap tahun tanpa terkecuali. Judul aslinya adalah Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Disutradarai Arifin C. Nur dan dirilis pada 1984 atas perintah langsung dari Soeharto. Di dalamnya, ada adegan perempuan-perempuan berseragam menari-nari sambil menyiksa jenderal. Ada adegan-adegan brutal yang tidak mungkin saya sebutkan atau tampilkan di sini secara gamblang. Ada narasi tunggal yang tegas bahwa PKI adalah monster dan Soeharto adalah penyelamat. Film itu ditonton oleh hampir semua orang yang lahir dan besar di Indonesia antara 1984 dan 1998. Bahkan sebagian sekolah mewajibkan muridnya menonton bersama-sama. Dan selama 32 tahun Orde Baru, tidak ada narasi lain yang diizinkan hidup berdampingan dengan film itu. Tapi ada pertanyaan yang sederhana dan tajam yang bisa kita ajukan hari ini. Apakah film ini menampilkan sejarah apa adanya, atau justru menyembunyikan kejadian yang sebenarnya? Sebagai disclaimer, hari ini kita tidak akan menjatuhkan tuduhan baru tentang siapa dalang G30S. Yang akan kita lakukan adalah membaca bukti yang ada, menimbang teori yang ada, dan bersikap jujur tentang mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebelum masuk ke debat tentang dalang, ada baiknya kita mulai dari fakta-fakta yang tidak diperdebatkan oleh siapapun, baik oleh sejarawan Orde Baru maupun kritikusnya. Dini hari 1 Oktober 1965, 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat diculik dari rumah masing-masing di Jakarta. Operasi itu dimulai sekitar pukul 3 dini hari, dilakukan oleh pasukan bersenjata yang bergerak cepat dan terkoordinasi. Jenderal Ahmad Yani, Panjaitan, dan MT Haryono ditembak mati di tempat karena melawan. Sedangkan 3 lainnya, Siswondo Pardan, Raden Suprapto, dan Sutoyo Siswodiharjo ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, lalu dibunuh di sana. Ada satu korban tambahan yang tidak direncanakan, yaitu Lettu Pierre Tendean, ajudan Jenderal A.H. Nasution, yang salah sasaran ketika para penculik menyerbu rumah Nasution. Selain itu, anak sang jenderal yang bernama Ade Irma Suryani juga menjadi korban pada insiden malam itu. Sementara Nasution sendiri lolos melompat pagar belakang. Ketujuh jenazah kemudian dilempar ke dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, tidak jauh dari Halim. Sumur itu berdiameter sekitar 75 cm dan kedalamannya 12 meter. Jenazah-jenazah itu baru ditemukan dan dievakuasi 2 hari kemudian, pada 3 Oktober, dalam kondisi sulit dikenali. Operasi penculikan itu kemudian disebut Gerakan 30 September, dan pemimpin nominalnya adalah Letkol Untung Syamsuri dari Batalion Cakrabirawa. Dan Cakrabirawa adalah pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Di hari yang sama, Gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui siaran radio, mengklaim bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari rencana kudeta yang mereka sebut akan dilakukan oleh sekelompok jenderal. Jenderal-jenderal ini disebut Dewan Jenderal. Semua fakta ini tidak diperdebatkan secara serius oleh siapapun karena buktinya terlalu jelas. Namun yang selama ini diperdebatkan dengan sengit adalah siapa dalang semua ini. Tunggulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi Versi resmi dari Orde Baru tentang G30S sangat jelas dan sangat tegas.
Mereka mengatakan bahwa PKI yang merancang semuanya. Syam Kamaruzaman sebagai Kepala Biro Khusus PKI adalah komandan lapangan, dan para perwira militer seperti Untung, Abdul Latif, dan Mayor Sujono adalah eksekutor yang direkrut PKI dari dalam tubuh Angkatan Darat. Narasi ini ditulis dalam buku Nugroho Noto Susanto dan Ismail Soleh yang berjudul Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia. Narasi ini kemudian dibekukan menjadi doktrin resmi negara selama 3 dekade. Tapi ada beberapa celah di narasi itu yang bisa diverifikasi dari dokumen. Celah pertama. Dalam film, ada adegan penyiksaan yang mengerikan. Para jenderal digambarkan disiksa sebelum dibunuh. Adegan itu ditulis berdasarkan 2 surat kabar militer, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, di mana mereka mulai menerbitkan laporan tentang penyiksaan sejak awal Oktober 1965, bahkan sebelum otopsi dilakukan. Ada yang janggal di sini. Pada 4 Oktober 1965, tim 5 dokter forensik melakukan otopsi terhadap ke-7 jenazah di RSPAD Gatot Subroto. Tim itu terdiri dari 2 dokter militer dan 3 dokter sipil dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, termasuk Dr. Liao Yangxiang, Dr. Lim Jothai, dan Profesor Sutomo Cokronegoro. Hasil otopsi mereka menyatakan hal yang sangat berbeda dari yang beredar di koran. Tidak ada luka sayatan. Tidak ada luka cungkilan pada mata, tidak ada bekas siksaan seperti yang digembor-gemborkan berita. Para jenderal itu murni meninggal karena luka tembak dan trauma benda tumpul. Sementara itu, kerusakan pada jenazah yang membuat wajah sulit dikenali lebih disebabkan oleh pembusukan selama 3 hari di lingkungan lembab, bukan oleh siksaan. Dr. Liao Yangxiang kemudian memberi kesaksian langsung dalam bukunya yang berjudul Tidak Ada Penyiksaan kepada 6 Jenderal. Buku ini terbit pada tahun 2015. Yang menarik adalah kesaksian Dr. Lim Jothai. Dia menyampaikan bahwa ketika sedang bekerja, dia mendongak dan menyadari Soeharto berdiri di ruang otopsi, mengenakan pakaian tempur. Soeharto bersama para jenderal lain yang hadir kemudian mengatakan kepada tim dokter bahwa otopsi tidak perlu dilakukan secara lengkap. Sementara itu, dokumen otopsi juga dirahasiakan selama puluhan tahun oleh Orde Baru. Pertanyaannya adalah, kenapa Soeharto melarang otopsi secara lengkap? Kenapa narasi penyiksaan palsu tidak pernah dikoreksi secara resmi? Dan kenapa dokumen otopsi tidak boleh dilihat publik? Celah kedua, Kolonel Latif mengaku memberitahu Soeharto. Abdul Latif adalah salah satu perwira militer yang terlibat langsung dalam penculikan. Setelah ditangkap, dia diadili dan dihukum. Tapi kesaksiannya sangat kontroversial. Latif mengklaim bahwa pada 30 September sore, dia sempat menemui Soeharto di RSPAD di mana Soeharto sedang menjenguk anaknya yang dirawat. Dalam pertemuan itu, Latif mengklaim bahwa dia memberitahu Soeharto tentang rencana yang akan dijalankan malam itu. Anehnya, Soeharto tidak bertindak, tidak melarang, dan tidak melapor ke pimpinan Angkatan Darat. Bahkan dia tidak berusaha menghubungi para jenderal yang menjadi target. Kalau kesaksian Latif benar, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, Soeharto mendengar tapi tidak percaya atau tidak menganggapnya serius, yang tentu saja aneh karena dia sendiri adalah petinggi Angkatan Darat. Kedua, Soeharto mendengar dan memilih untuk tidak bertindak, yang artinya ada kemungkinan dia terlibat, namun tidak ada dokumen yang bisa memastikannya. Celah ketiga, Brigadir Jenderal Suparjo tidak tahu siapa pemimpinnya. Brigadir Jenderal Suparjo adalah perwira militer paling senior yang terlibat langsung dalam G30S. Dalam refleksi yang dia tulis setelah gerakan gagal, Suparjo menyatakan bahwa dia sendiri tidak tahu dengan jelas siapa yang sebenarnya memimpin gerakan. Ini adalah pengakuan dari salah satu tokoh inti yang terlibat langsung. Dia seharusnya mengetahui struktur komando, tapi kenyataannya dia justru bingung. Menurut catatan peneliti John Rosa atas dokumen Suparjo, gerakan G30S tidak memiliki satu struktur yang jelas. Di sana ada Letkol Untung sebagai pemimpin nominal, ada Syam yang bertindak seolah-olah komandan, dan ada perwira-perwira lain yang tidak selalu berkoordinasi satu sama lain. Tentu saja ini semua sangat janggal. Bagaimana mungkin operasi sebesar ini tidak memiliki struktur yang jelas? Sampai saat ini, pertanyaan ini belum pernah benar-benar terjawab. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat. Teori 1. PKI sebagai dalang tunggal.
Ini adalah narasi resmi Orde Baru yang tadi saya jelaskan. Argumen dari teori ini sebenarnya memiliki dasar yang valid. Biro khusus PKI memang ada. Syam memang ada di Halim malam itu. Aidit memang hadir di pangkalan yang sama. Dan keterlibatan 2 orang dari PKI dalam kepemimpinan operasional G30S tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi ada masalah mendasar dengan teori ini yang tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Kalau G30S adalah operasi resmi PKI, maka seharusnya disetujui melalui Komite Sentral PKI yang beranggotakan 85 orang. Namun tidak ada bukti bahwa rapat seperti itu pernah terjadi. Iskandar Subekti, seorang panitera Politbiro PKI yang kemudian menjadi saksi, menyatakan bahwa rencana itu tidak pernah dibicarakan di tingkat pimpinan partai. Sudisman yang diadili dan dihukum mati mengakui keterlibatan dirinya tapi menyebut bahwa ini adalah proyek pribadi Aidit, bukan keputusan partai. Namun masalahnya narasi Orde Baru tidak hanya menyalahkan Aidit dan Syam, tapi menyalahkan PKI sebagai lembaga yang kemudian menjadi justifikasi untuk menghancurkan seluruh partai beserta jutaan anggota dan simpatisannya. Tapi kalau kepemimpinan PKI sendiri tidak tahu, maka menyalahkan semua anggota PKI adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih dalam. Kesimpulannya, keterlibatan elemen PKI dalam G30S ada dan tidak bisa diabaikan. Tapi PKI sebagai dalang tunggal yang terencana rapi adalah oversimplifikasi yang tidak ditopang oleh bukti dokumen yang ada. Teori 2. Konflik internal Angkatan Darat. Pada tahun 1971, 2 sejarawan dari Cornell University, Benedict Anderson dan Ruth McVeigh, menerbitkan Cornell Paper dengan judul A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Argumen mereka berfokus pada kekuatan utama G30S yang sering diabaikan dalam narasi resmi, yaitu para eksekutornya adalah perwira militer, bukan aktivis PKI. Pasukan yang digerakkan malam itu adalah pasukan militer. Kecuali Syam dan Pono dari Biro Khusus PKI, hampir semua yang terlibat secara operasional adalah orang-orang bersenjata dengan latar belakang militer. Anderson dan McVeigh berargumen bahwa G30S PKI adalah puncak dari konflik internal yang sudah lama mengendap di tubuh Angkatan Darat. Konflik ini terjadi antara perwira muda dari Divisi Diponegoro di Jawa Tengah yang merasa terpinggirkan dan frustrasi dengan pimpinan Angkatan Darat di Jakarta yang mereka anggap korup, terlalu bergelimang kemewahan, dan terlalu pro-barat. Teori ini punya kekuatan dalam menjelaskan mengapa eksekutornya adalah perwira militer, dan mengapa gerakan itu punya akses ke persenjataan. Tapi teori ini tidak bisa membebaskan PKI dari keterlibatan, karena peran Syam dan hubungannya dengan Aidit terlalu dekat untuk diabaikan. Intinya, inisiatif awal memang datang dari dalam tubuh Angkatan Darat, tapi PKI ikut terlibat secara signifikan sebagai pihak yang ikut merancang. Kesimpulannya, teori ini kuat dalam menjelaskan siapa eksekutornya, tapi tidak cukup lengkap untuk menjelaskan dalang utamanya. Soeharto tahu soal operasi ini. Logika dasarnya sederhana. Dari semua jenderal senior TNI AD, Soeharto adalah satu-satunya yang tidak dijadikan target. Padahal dia memegang Kostrat dan punya akses ke RPKAD. Dan ketika G30S terjadi, dia bergerak sangat cepat untuk merespons situasi. Ditambah dengan klaim Latif bahwa Soeharto diberitahu sebelumnya dan detail kecil tentang kehadirannya di ruang otopsi, maka pertanyaan tentang apa yang sebenarnya diketahui Soeharto menjadi semakin relevan. Tapi beberapa peneliti seperti John Rosa menolak untuk menyimpulkan bahwa Soeharto adalah otak dari G30S. Menurutnya, bukti yang ada lebih mengarah pada kesimpulan bahwa G30S berasal dari Aidit dan Biro Khusus, dan Soeharto lebih tepat digambarkan sebagai orang yang paling cepat dan paling efektif memanfaatkan situasi yang sudah ada. Teori 4. Keterlibatan CIA. Dalam konteks Perang Dingin 1965, Indonesia adalah salah satu arena paling penting bagi Amerika Serikat. PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia di luar blok Soviet dan Cina, dengan sekitar 3 juta anggota dan puluhan juta simpatisan. Bagi Amerika, kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis adalah hal yang tidak bisa diterima. Peter Dale Scott dalam bukunya yang berjudul CIA dan Penggulingan Soekarno mendokumentasikan bagaimana CIA membangun jaringan dengan perwira-perwira Angkatan Darat Indonesia melalui Seskoat, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Pada akhir 1965, Amerika Serikat memberikan perangkat komunikasi radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrat.
Antenanya dipasang di depan markas Kostrad. Mantan pejabat CIA Ralph McGee kemudian mengakui bahwa narasi penyiksaan jenderal yang tersebar di media sangat efektif untuk membakar emosi massa untuk melancarkan pembantaian terhadap PKI. Tapi ada perbedaan yang harus ditegaskan dengan jelas. Bukti bahwa CIA memiliki kepentingan, memiliki akses, dan kemudian mengambil keuntungan dari G30S adalah solid. Bukti bahwa CIA merancang atau memerintahkan operasi penculikan malam 1 Oktober itu tidak ada. Yang ada adalah bukti keterlibatan pasif dan oportunistik, bukan keterlibatan langsung. Kesimpulannya, CIA mungkin terlibat tapi tidak secara langsung merancang gerakan itu. Teori 5. Sukarno terlibat. Teori ini punya dua versi yang berbeda bobotnya. Versi pertama, Sukarno mengetahui rencana G30S sebelumnya tapi memilih diam, mirip dengan klaim yang diarahkan ke Soeharto tapi dengan logika yang berbeda. Pendukung teori ini menunjuk pada fakta bahwa Sukarno ada di Halim malam itu, bahwa dia tidak segera mengecam gerakan secara keras, dan pernyataan publik pertamanya dinilai terlalu berhati-hati untuk seorang presiden yang baru saja kehilangan 6 jenderal seniornya. Versi kedua, Sukarno adalah arsitek atau setidaknya sponsor aktif G30S dengan tujuan menghilangkan pimpinan Angkatan Darat yang semakin menekannya dan mengkonsolidasikan kekuasaan bersama PKI. Versi ini populer di kalangan tertentu di Indonesia, terutama kelompok Islam politik yang dari awal berseberangan dengan Sukarno dan dengan PKI sekaligus. Kelemahan kedua versi ini sama, yaitu tidak ada dokumen atau bukti yang menopangnya. Kehadiran Sukarno di Halim konsisten dengan protokol keamanan presiden di situasi darurat, bukan bukti keterlibatan. Sikapnya yang lunak di hari-hari awal lebih konsisten dengan pola perilakunya sebagai politisi yang selalu mencoba menjadi penengah, sesuatu yang terdokumentasi jauh sebelum 1965. Yang bisa dibuktikan adalah Sukarno bereaksi terhadap G30S dengan mengedepankan kepentingan politiknya sendiri, mencoba meredam dampaknya, melindungi PKI sebagai penyeimbang militer, dan mempertahankan posisinya sebagai pusat gravitasi politik Indonesia. Tapi bukan berarti dia adalah dalangnya. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60.000 orang yang terdiri dari Depat, Kodam, Kodim, Kostrad, dan lain-lain, termasuk RPKAD. Dari semua penelitian yang ada, karya John Rusa yang berjudul Pretext for Mass Murder adalah yang paling komprehensif, paling berbasis dokumen, dan paling dihormati dalam komunitas akademis internasional. Rusa menggunakan sumber-sumber lengkap seperti dokumen Suparjo, kesaksian Iskandar Subekti, tulisan-tulisan Muhammad Munir yang tersimpan di Amsterdam, hingga dokumen-dokumen rahasia Amerika yang sudah dibuka ke publik. Beberapa isi dari penelitian ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa PKI sebagai lembaga tidak terlibat sama sekali, dan G30S murni rencana Aidit secara personal, di mana Syam menjadi eksekutor dari pihak PKI. Kemudian, operasi ini gagal karena tidak memiliki komando yang jelas. Sebagai sebuah rencana besar, gerakan ini tampak sangat ceroboh. Namun yang paling menarik dari penelitian Rusa adalah penjelasan bahwa Soeharto menggunakan kegagalan G30S sebagai dalih untuk menghancurkan PKI secara total, menyingkirkan Sukarno, dan mengambil alih kekuasaan. Yang kemudian terjadi adalah pembantaian antara 500.000 hingga 1 juta orang yang dituduh komunis, penangkapan ratusan ribu tanpa pengadilan, stigma yang diwariskan turun-temurun kepada keluarga korban. Dengan kata lain, G30S adalah api kecil yang gagal, Soeharto yang membuatnya menjadi kebakaran. Ada dua pertanyaan yang sampai hari ini belum punya jawaban definitif berbasis dokumen. Pertanyaan pertama, seberapa jauh Soeharto mengetahui dan membiarkan G30S terjadi? Klaim Latif bahwa dia memberitahu Soeharto sebelum operasi adalah kesaksian yang tidak pernah bisa dikonfirmasi atau dibantah oleh bukti lain. Kalau Soeharto memang diberitahu dan memilih diam, itu bukan sekedar oportunisme pasif, melainkan keputusan yang membiarkan 6 perwira seniornya mati. Pertanyaan kedua, mengapa narasi penyiksaan yang tidak sesuai dokumen otopsi justru yang disebarluaskan, sementara dokumen otopsinya sendiri tidak tersedia untuk publik? Dokumen otopsi sebenarnya ada, 5 dokter membuatnya. Hasilnya juga jelas, tidak ada mutilasi dan tidak ada penyiksaan sadis.
Soekarno bahkan meminta agar hasil otopsi segera dirampungkan untuk menepis desas-desus penyiksaan, yang artinya pada Oktober 1965, Soekarno sendiri sudah tahu bahwa narasi penyiksaan tidak didukung oleh fakta medis. Tapi narasi itu tetap disebarkan, diperkuat, difilmkan, dan dijadikan doktrin negara selama 3 dekade. Orang yang paling diuntungkan oleh narasi penyiksaan adalah orang yang bisa menggunakannya untuk membakar emosi massa dan menciptakan kondisi di mana penghancuran PKI bisa dilakukan tanpa banyak pertanyaan. Dan orang itu adalah Soeharto. G30S sebagai operasi militer adalah peristiwa kecil, skala terbatas, berlangsung kurang dari 3 hari dan berakhir dengan kegagalan total. Secara langsung, operasi itu menewaskan 12 orang, 7 perwira AD beserta beberapa orang lain dalam bentrokan yang terjadi selama operasi berlangsung. Itu adalah angka yang tragis, tapi jauh dari skala bencana nasional. Yang kemudian terjadi adalah bencana nasional yang sesungguhnya. Antara akhir 1965 dan 1966, ratusan ribu hingga 1 juta orang dibantai di seluruh Indonesia. Petani, buruh, guru, perempuan, orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam apapun selain menjadi anggota atau simpatisan PKI atau organisasi yang berafiliasi dengannya. Ratusan ribu lainnya dipenjara tanpa pengadilan, sebagian hingga bertahun-tahun. Keluarga-keluarga yang kena stigma dilarang menjadi PNS, anak-anaknya dicap dan didiskriminasi, dan luka itu diwariskan ke generasi yang tidak pernah tahu apa yang terjadi sebelum mereka lahir. Pembantaian itu terjadi di bawah koordinasi militer. Itu sekarang tidak diperdebatkan secara serius oleh sejarawan manapun. Bahkan dokumen yang dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa AS memantau dan dalam beberapa hal mendukung operasi penumpasan itu. Dan selama 32 tahun setelah itu, narasi yang membenarkan pembantaian tersebut dijaga ketat melalui film yang diputar setiap tahun, buku teks yang tidak boleh dipertanyakan, dan undang-undang yang melarang segala diskusi terbuka tentang 1965. Itulah mengapa pertanyaan siapa dalang G30S sampai hari ini masih sensitif secara politik, karena jawabannya tidak hanya menyentuh peristiwa malam 30 September 1965, jawabannya menyentuh legitimasi seluruh narasi yang digunakan untuk membenarkan satu rezim yang berkuasa selama 3 dekade, dan untuk membenarkan pembunuhan massal yang mengikutinya. Kita tidak bisa menarik kesimpulan tunggal yang memuaskan tentang siapa dalang G30S, karena dokumen yang mungkin bisa menjawabnya jika memang ada, belum semuanya terbuka. Yang bisa kita lakukan adalah jujur tentang apa yang sudah kita ketahui, bahwa narasi Orde Baru terlalu sederhana untuk menjelaskan kompleksitas yang ada, bahwa bukti yang tersedia lebih mengarah pada proyek pribadi Aidit melalui biro khusus dengan keterlibatan sekunder elemen militer, dan bahwa pertanyaan tentang sejauh mana Soeharto mengetahui dan memanfaatkan situasi ini adalah pertanyaan yang sah dan belum terjawab. Film 1984 itu sudah tidak diputar setiap tahun sejak 1998, tapi narasi yang menciptakannya tidak otomatis runtuh bersama rezim yang menciptakannya. Yang dibutuhkan untuk melawan sebuah narasi bukan hanya keberanian, tapi juga dokumen, kesaksian, dan kesediaan untuk membaca sejarah dengan cara yang lebih jujur dari yang selama ini kita terima. Gimana menurut kalian? Dari semua teori yang ada, kalian paling percaya dengan versi yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.